saya share si AKP Asep Dermawan ini, dia ada indikasi memang sakit hati dengan saya. Dia pukul pakai tangan, ditinju. Kalau Pak Landi dia tendang dan dipukul pakai tinju juga, sampai ditikam dengan pistol. Ada berapa penusuran berapa jam? Udah nggak kehitung Pak, cuma yang menurut di Kisung 12. Dia menduga kuat ada dugaan rekayasa dalam kasus dia. Tidak ada rekayasa masalah penyidikan kasus pembunuhan ini. Pelaku sebenarnya ini siapa, Pak? Sesuai dengan pernyataan si Rojak, dia membunuh pembunuh tunggal, dia membunuh sendiri. Pemirsa Suara Keadilan kali ini menyapa Anda langsung dari kota Manado, Sulawesi Utara. Kasus Girian Berdarah 2008 menuntut langkah saya ke sini. Seorang anggota polisi, yakni Ali, dituduh telah membunuh anak dan juga istrinya sendiri. Meskipun pelaku yang sebenarnya sudah tertangkap dan mengakui bahwa ia adalah pelaku tunggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemirsa, sekitar 2 jam dari kota Manado, kini tibalah saya di Lembaga Permasyarakatan Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di sini pemirsa, saya akan mengajak Anda langsung untuk menemui Bapak Ali Marzuni yang mengaku kepada kami sebagai korban ketidakadilan dari proses hukum. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi karena diri saya tidak melakukan terhadap apa yang disangkakan oleh hukum terhadap diri saya. Ada 3 pelaku di sana dituduhkan. Iya Pak. Selain Pak Ali, ada Pak Yus, kemudian ada Rozak. Iya. Bapak mengenal 2 orang ini? Saya mengenal Pak. Siapa 2 orang ini? Karena mereka bekas saya punya orang kerja Pak, kerja di rumah. Di Yus itu yang lama kerja di rumah saya, bekas saya punya orang kerja bas. Rozak itu pun bekas anak buahnya Yus yang pernah bekerja di rumah saya. Mereka punya hubungan? Kalau Yus dengan Rozak, seingat saya pernah dia cerita ada informasi, ada hubungan. Hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga informasi. Kalau kejadian yang sebenarnya seperti apa? Pada saat kronologi, Bapak menemukan posisi istri dan anak Bapak sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Yang jelas Pak, waktu saya berangkat kerja, saya bangun pagi itu, kemudian saya persiapan masuk kantor. Jam 5.40 anak dan istri saya tinggalkan di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. 2:30 sore saya pulang, saya begitu kaget pagar saya belakang terbuka. Saya terkaget, loh kenapa ini tabur? Langsung saya lihat di pintu kamar 1 tidak ada. Begitu saya buka pintu kedua kamar khusus saya, istri saya sudah temukan. Saya sudah terkakar sudah. Saya peluk, saya punya istri, saya punya anak, saya teriak-teriak, tidak ada orang saya minta tolong, tidak ada yang dengar. Saya teriak-teriak sampai berapa kali, tidak ada yang dengar, tidak ada orang dengar. Kemudian saya lari ke belakang, setelah lari ke belakang, saya minta tolong orang di belakang rumah, baru dia lari-lari. Begitu lari-lari bantu saya. Istri saya, anak saya angkat-angkat lagi, tetap udah meninggal. Saya sudah panik dalam artian apa yang saya harus bikin seperti ini, saya sudah tidak sanggup lagi. Tanpa bermaksud menguak luka lama Bapak, pada saat Bapak masuk kamar, seperti apa kondisi sebenarnya? Masih ada nyawa istri Bapak? Saya tidak tahu Pak, sudah saya peluk-peluk istri saya sudah tidak ada nyawanya. Tidak salah, agak udah cium-cium sudah berlumuran darah. Kemudian saya sudah teriak-teriak minta tolong, orang situ tidak ada yang bantu tolong saya. Langsung saya keluar, saya sudah tidak sanggup lihat anak istri saya seperti itu. Saya cabut, sanggup lagi. Tanpa bermaksud menguak luka lama Bapak, pada saat Bapak masuk kamar,
Seperti apa kondisi sebenarnya? Masih ada nyawa istri Bapak? Saya tidak tahu, Pak. Sudah saya peluk-peluk istri saya, sudah tidak ada nyawanya. Anak saya pun agak udah cium-cium, sudah berlumuran darah. Kemudian saya sudah teriak-teriak minta tolong. Orang itu udah ada yang bantu tolong saya. Langsung saya keluar, saya udah tidak sanggup lihat anak istri saya seperti itu. Saya cabut senjata, saya di belakang, saya tembakkan sampai berapa kali. Lantaran saya sakit sekali, istri saya, anak saya dibikin orang seperti itu. Saya bilang, matikan apa kalau memang salah, bukan saya yang dibunuh. Saya punya anak istri dibunuh tanpa ada saya. Kemudian malam itu juga pun mertua saya pun sudah sempat mendengarkan keterangan daripada Dr. James SH DFM, ahli forensik juga, termasuk beliau adalah forensik Manado. Dia mengatakan anak dan istri saya ini pelaku yang membunuh adalah orangnya kecil. Informasi dari mertua saya, orangnya lebih kecil daripada ibu. Kemudian pelaku ini sempat berlawanan dengan korban. Ada 2 hasil pemeriksaan forensik yang menyatakan bahwa meninggal sekitar pukul 4:30 subuh, yakni yang pertama. Kemudian yang kedua meninggal sekitar pukul 8. Tentunya ini yang memberatkan Bapak, yang meninggal sekitar pukul 4:30 subuh. Makanya dalam hati ini saya sendiri sangat prihatin dengan keterangan Dr. Yohanes Malo. Anak istri saya tinggalkan, Pak, jam 5:40 menit. Saya bersumpah sampai nyawa saya Tuhan mau demi Tuhan saya sendiri. Anak saya tinggalkan masih jam seperti itu dalam keadaan satu walafiat, tidak kurang 1 pukul. Dan saya yakin ini adalah faktor penyidikannya, ini adalah yang tidak murni memang untuk penegakan hukum. Karena kesaksian si AKP Asep Dermawan ini, dia ada indikasi memang sakit hati dengan saya, dengan mertua saya, dengan keluarga saya. Disebabkan gara-gara waktu masalah percekcokan, masalah otopsi. Awal-awal bulan Januari saya sudah kejadian perkiraan sekitar sudah 10 hari. Saya dimintai keterangan di Polres. Saya sendiri sangat kaget. Pak Asep Dermawan mengatakan saya dipaksa seolah-olah harus ikuti DP kemauan. Dibilang saya yang bunuh anak istri saya. Pak Asep yang bilang seperti itu. Dibilang kamu yang bunuh ini. Tapi siangnya itu saya sempat dengar Pak Asep dengan anggota-anggota reserse, Pak Sungkono, Yus itu sempat saya di ruangan sebelah yang berbeda dengan ruangan saya dengar. Dia dibentak-bentak, sempat dibentrok-bentrok sama Pak Asep itu dia. Saya dengar suaranya. Apa dugaan Bapak? Apa yang terjadi pada saat itu? Saya waktu itu dugaan saya, polisi melakukan penyidikan tetapi dengan menggunakan unsur pepaksaan dan kekerasan. Ini saya punya prediksi seperti itu. Kepada Yus? Kepada Yus. Baik. Iya. Kita akan perdengarkan secara langsung apa yang terjadi pada saat itu, langsung dari mulut Yus. Pak Maidi, kita boleh izin untuk menghadirkan Yus sekarang juga? Ya, boleh. Tolong Pak ya. Baik, kita tunggu pengakuan dari Yus, Pak. Dia pukul pakai tangan, ditinju. Kalau Pak Landi ditendang dan dipukul pakai tinju juga, sampai ditikam dengan pistol. Alam selalu menginspirasi Nutrisari. Buah kaya akan antioksidan dan sayur adalah sumber klorofil dan serat yang baik. Nutrisari menggabungkan keduanya untuk bantu penuhi kebutuhan sayur buah Anda. Nutrisari. Sekarang kita gunakan no drop. No drop, cat pelapis anti bocor. Inovasi bebek matic pertama di Indonesia, Revo 80. Dengan teknologi Honda terbaru, mesin CV-matic dan PGM-FI. Revo 80, the real advanced Galmatic. Dua deh. Bonus akhir tahun Albatok Mania pasti dapat sepanjang hari untuk semua pelanggan simpati. Cuma simpati yang bisa.
Eurosport. And introducing new variant GLS with manual transmission, more sporty and aggressive. Tantangan Za, enak bener ngopi-ngopi. Boleh lihat giginya? Oh, gigi sering ngopi kayak gini, nodonya makin tebal. Pakai Zak, pasta gigi khusus perokok, teh dan kopi. Alright, aku coba. Buktikan 1 minggu lagi. Pakai Zak, gigi bersih, gak takut lagi kayak gini. Terbukti kan? Melihat dan mendengar saja tak cukup. Wujudkan kabupaten dan kota layak anak. Dengarkan mereka, harapan mereka, karena hidup akan berlanjut. Terima kasih, Nak. Mereka masa depan bangsa. Dengan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, mari kita wujudkan kabupaten dan kota layak anak. Suzuki Way of Life. Melihat dan mendengar saja tak cukup. Wujudkan kabupaten dan kota layak anak. Dengarkan mereka, harapan mereka, karena hidup akan berlanjut. Terima kasih, Nak. Mereka masa depan bangsa. Dengan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, mari kita wujudkan kabupaten dan kota layak anak. Tantangan Za, enak bener ngopi-ngopi. Boleh lihat giginya? Oh, gigi sering ngopi kayak gini, nodonya makin tebal. Pakai Zak, pasta gigi khusus perokok, teh dan kopi. Alright, aku coba. Buktikan 1 minggu lagi. Pakai Zak, gigi bersih, gak takut lagi kayak gini. Terbukti kan? Terakhir, Pak Ali bilang pada saat pemeriksaan kurang lebih beberapa hari setelah kejadian, Pak Ali mendengar di sebelah ruangan itu ada Pak Yus yang sedang diperiksa oleh aparat reserse. Iya, Pak. Pak Ali dengar waktu itu ada suara teriakan, bahkan juga ada dugaan penganiayaan. Begitu Pak Ali ya? Iya, Pak. Pak Yus boleh cerita apa yang sebenarnya terjadi? Sekitar itu malam, nggak tahu sudah jam berapa. Saya dibawa keluar di ruangan sama Pak Bonte waktu itu, Pak. Di situ ada Pak Asep Dermawan. Pak Asep siapa? Pak Asep Dermawan adalah Kasat Reskrim. Di situ waktu itu saya ditanya. Saya dibilang, kamu tak usah berbohong. Mengakui saja bahwa yang melakukan pembunuhan itu kamu dengan Pak Ali. Saya bilang enggak, Pak. Saya enggak tahu kesalahan ini. Dia bilang tak usah bohong. Nah, saya mengeluh, saya nggak bisa minum, Pak. Dipukuli oleh berapa orang? Yang mukul saya Pak Landi, Pak Asep. 2 orang? Iya. Mas Yus yakin kalau 2 orang itu oknum kepolisian? Iya, Pak. Dipukul dengan cara seperti apa? Kalau Pak Asep, dia pukul pakai tangan, Pak. Pakai tangan, di tinju. Kalau Pak Landi, dia tendang dan dipukul pakai tinju juga, Pak. Sampai ditikam dengan pistol. Ke arah mana? Ke arah dada saya, Pak. Kalau pukulan menuju ke arah mana? Pukulan di sini, Pak. Ini kaki, ini tinju. Ya, saya nggak tahu lagi, Pak. Berapa hari mendapati pukulan-pukulan penganiayaan seperti itu? Saya dari jam 4 sore itu, Pak. Sejak saya dibawa dari rumah, setiba di Polres, saya langsung dipukul, Pak. Dipukul. Sampai subuhnya, Pak. Sampai subuhnya. Ada muncul ide di sana Pak Ali sebagai dalangnya, sedangkan eksekutor ada 2 orang. Ini atas ide siapa? Kita boleh sambil duduk yuk. Saya dipaksakan supaya melibatkan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Dipasang oleh siapa? Pihak kepolisian. Oleh siapa pihak kepolisian ini? Pak Asep Dermawan, Pak. Bilang seperti apa? Dia bilang, kamu tak usah bohong. Kamu akui saja, karena saya
sudah dari sebelah. Saya sudah tanya Pak Ali dan dia sudah mengaku. Betul Pak Ali pada saat itu? Tidak. Dia sudah mengaku bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Pak Ali dengan saya. Itu pengakuannya Pak Ali. Itu yang disampaikan Pak Asep Darmawan dan saya. Itu Pak. Sampai-sampai di rekon itu pun Pak, saya waktu direkon sama dengan Rojak, waktu Rojak melakukan pembunuhan sama istrinya Pak Ali, dia datang pada saya menyerahkan pisau. Saya menolak Pak. Saya menolak, saya bilang, saya tidak ada, ini cuma kamu. Ini siapa yang membawa pisau ini? Rojak Pak, Rojak. Dia menyerahkan pisau pada saya bilang enggak, saya tidak melakukan, ini cuma kamu. Waktu semua orang keluar, ingat Asep, lalu saya dipukul Asep dalam kamar. Asep ancam juga saya, nanti kamu saya habisi di Polres. Jadi Mas Yus, ide awal memasukkan nama Pak Ali dalam komplotan hasil rekayasa ya, ini siapa? Ya Asep Pak, Asep Darmawan. Jadi pada saat bertemu dengan Rozak, ini sebelum vonis, Rozak juga kaget sebenarnya dengan BAP yang sudah dibuat oleh Mas Yus. Waktu itu kan saya tanya, kenapa kamu libatkan saya dengan Pak Ali? Dia bilang, waktu saya ditangkap di Makassar, di mana di Makajene di mana itu, waktu tim Buser tanya, kamu jarang Rojak? Iya Pak. Waktu itu dia bilang, kamu yang membunuh istrinya Pak Ali. Ya Pak, saya sendiri. Tapi Rojak bilang, polisi bilang, tak usah kamu akui sendiri. Kamu juga rugi kalau kamu akui sendiri, kamu akan tersiksa sendiri. Yang di sana itu sudah mengaku, yang melakukan itu bahwa melakukan pembunuhan itu Yus dan Pak Ali juga mengaku. Jadi Rojak ikut juga dari tim Buser Pak. Pada saat penangkapan Mas Yus ada di mana itu? Saya waktu penangkapan itu saya baru pulang dari kebun Pak. Dari kebun, dari cari kayu bakar. Langsung diamankan oleh sejumlah polisi? Polisi waktu datang ke rumah saya itu Pak, mereka bertiga. 2 yang sampai di rumah, 1 yang di mobil. Dengan alasan membahas masalah pekerjaan, bukan masalah yang sebenarnya. Ya, baru mereka dari pihak kepolisian juga mencuri pisau yang ada di rumah saya Pak. Itu yang dijadikan barang bukti. Barang bukti itu sudah diperiksa Pak, 2 kali diperiksa. Periksa di Makassar bersama di Mabes. Sama pisau dengan kaos. Semua tidak terbukti Pak. Yang saya gunakan kaos pada waktu itu kaos orange. Yang jadi barang bukti kaos coklat. Saat saya mau ditahan, dimasukkan dalam sel, waktu itu pada tanggal 14 Maret, hari Jumat, jam 8 malam lewat, saya sempat adu argumen dengan Pak Asep Darmawan. Di situ ada penyidik saya. Dia mengatakan kepada saya, Ali, keluarga kamu sebenarnya kalau tidak seperti ini, kamu tidak bakalan jadi seperti ini, Pak Asep. Tapi saat itu saya tidak bisa bergerak, tidak ada keluarga, tidak ada pengacara, dan tidak pegang HP. Andai kata pun waktu itu saya pegang HP, mungkin saya rekam keterangannya itu. Pak Asep Darmawan bilang ke saya seperti itu. Kamu tahu enggak, saya tangan kasus pembunuhan istri kamu ini udah berapa puluh juta saya habis. Dan waktu itu saya sempat marah. Jadi bapak tahan saya cuma karena bapak sakit hati dengan sepunya keluarga, bilang. Udah diam kamu, diam. Nanti kamu bilang aja di pengadilan, bilang. Saya berikan kesempatan untuk Bapak sampaikan apa harapan Bapak, baik kepada aparat hukum ataupun bagi kedua pihak, ada Yus dan juga Rozak. Silakan Pak. Ya, harapan saya khususnya untuk masalah hukum yang menangani perkara masalah saya yang sering dikenal adalah girian berdarah atau bitung berdarah. Mohon kiranya aparat penegak hukumnya, oknumnya, mohon dalam menindaki perkara ini adalah dengan seadil-adilnya, dengan secermat-cermatnya untuk bisa melihat fakta hukum atas kebenaran permasalahan ini. Sebenarnya siapa yang salah, siapa yang benar. Baik. Yang utama adalah saya minta penyidikan kepolisian. Dan saya sendiri udah yakin sebenarnya polisi itu sebenarnya tahu sebenarnya siapa sebenarnya di antara ini perkara ini. Pelaku sebenarnya ini siapa Pak? Sesuai dengan pernyataan si Rojak, dia membunuh itu enggak, pembunuh itu enggak, dia membunuh sendiri. Blood Care, suplemen herbal yang secara tradisional dipercaya melancarkan sirkulasi darah ke semua organ dalam tubuh supaya berfungsi optimal.
Blood Care, sirkulasi darah lancar, hidup sehat. Memperkenalkan Baygon Wangi Natural Orange. Formulanya efektif membunuh nyamuk. Baygon Wangi Natural Orange tersedia dalam kemasan imut. S. Johnson Family Company. Paling gak suka deh kalau ketombean. Dan rambut rontok di baju putih malah lebih mengerikan ya. Sampai akhirnya pakai Pantene. Pantene baru. Rambutnya udah gak rontok terus tanpa ketombe. Hoki Ekstra dari GS Astra. Caranya mudah. Beli aki GS Astra dan dapatkan kupon di dalamnya. Kirim nomor hokinya dan menangkan ekstra hadiahnya. 8 Honda Scoopy, puluhan BlackBerry Gemini, ratusan handphone Nokia. Buruan ikutan! I want to live my life to the absolute fullest. Open my eyes to be all I can be. To travel roads not taken. To meet faces unknown. To feel the wind. To touch the stars. To promise to discover myself. To stand tall in greatness. Chase down and catch every dream. Life is an adventure. Inovasi bebek matic pertama di Indonesia, Revo 80. Dengan teknologi Honda terbaru, mesin CV-matic dan PGM-FI. Revo 80, the real advanced cup matic. Duluan deh. Mr. Bebop. Yeah. 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 Bonus akhir tahun Double Top Mania pasti dapat sepanjang hari untuk semua pelanggan simpati. Cuma simpati yang bisa. Power, protection, acceleration from Top 1 HP Plus with VX12 technology. Top 1 HP Plus for high performance driving. Melihat dan mendengar saja tak cukup. Wujudkan kabupaten dan kota layak anak. Dengarkan mereka, harapan mereka, karena hidup akan berlanjut. Terima kasih, Nak. Mereka masa depan bangsa. Dengan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, mari kita wujudkan kabupaten dan kota layak anak. Inovasi bebek matic pertama di Indonesia, Revo 80. Dengan teknologi Honda terbaru, mesin CV-matic dan PGM-FI. Revo 80, the real advanced cup matic. Tantangan Za, enak bener ngopi-ngopi. Boleh lihat giginya? Oh, gigi sering ngopi kayak gini, nodonya makin tebal. Pakai Zak, pasta gigi khusus perokok, teh dan kopi. Alright, aku coba. Buktikan 1 minggu lagi. Pakai Zak, gigi bersih, gak takut lagi kayak gini. Terbuktikan. PP Masjid versus International langsung di TV One. Satu lagi kabar terkini dari Energen. Gak sempet makan, perut keroncongan. Ganjil dengan Energen, nutrisi praktis untuk keluarga. Siap dalam semenit. Tiap hari. Selamat malam, Anda menyaksikan kabar terkini. Saya Dita Faisal. Puluhan senjata api non-organik disita petugas dalam sebuah operasi Sendak Jaya 2010 yang digelar Polda Metro Jaya. Operasi tersebut ditujukan guna meminimalisir aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Berbagai jenis dan merek senjata api ini merupakan hargaan kepolisian Polda Metro Jaya dalam operasi Sendak Jaya 2010 yang digelar sejak 2 Desember hingga 11 Desember 2010.
79 senjata api berbagai jenis milik anggota Polri dan TNI disita. Senjata ini dipergunakan untuk membela diri. 52 pucuk senjata berpeluru tajam milik instansi pemerintah dan swasta yang masa izin kepemilikannya telah habis juga ikut disita. Operasi ini digelar seiring dengan meningkatnya angka kejahatan kriminalitas dengan menggunakan senjata api. Polisi juga mengimbau agar masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar secepatnya menyerahkan kepada kepolisian. Polda bilang waktu petugas menyampaikan senjata ini nampak. Demikian kabar terkini, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Nggak sempet makan, perut keroncongan. Ganjil dengan Energen, nutrisi praktis untuk keluarga. Siap dalam semenit. Tiap hari. Anda telah menyaksikan kabar terkini dari Energen.